kembali lagi bersama kami dari kelompok 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Loizada Anastasia Asali, NIM 1924011. Nama saya Desi Kumalasari dengan NIM 1924007. Sari Anissa Fitri dengan NIM 1924034. Perkenalkan, saya Muhammad Said Badizaman Aranjani dengan NIM 1924045. Saya Muhammad Akun Nugraha dengan NIM 1924004. Perkenalkan, nama saya Christian Renaldi Kunu, NIM 1924088. Nama saya Tibosu Guterres Ferreira Silva, NIM 1924001. Di video ini kami akan membahas tentang pengertian ekonomi dan ekonomi mikro. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi menurut bahasa Yunani adalah oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang berhubungan tentang sumber daya material seseorang, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengertian ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Suatu cabang yang dapat digunakan dengan dua jalan, yakni mungkin bisa dipakai dan mungkin untuk ditukar dengan barang, sehingga ekonomi mempunyai nilai pertukaran dan nilai penggunaan. Yang kedua, Robbins. Sebuah studi tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuannya dihadapkan dengan ketersediaan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, Abraham Maslow. Suatu bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia lewat pengembelengan seluruh sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan pada teori dan prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang memang dianggap efisien dan efektif. Yang keempat, Alfred Marshall. Studi tentang manusia sebagaimana mereka menjalani hidup, bergerak, dan berpikir dalam konteks keseharian. Perkembangan ilmu ekonomi. Masalah ekonomi sama tuanya dengan usia peradaban manusia, tetapi ilmu ekonomi baru muncul pada abad ke-18 melalui buku Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations tahun 1776. Itulah sebabnya Adam Smith dihormati sebagai bapak ilmu ekonomi modern. Adapun Smith melihatnya dari sudut rasionalitas. Misalnya zaman dulu kemiskinan dianggap sebagai takdir. Namun semenjak zaman modern abad ke-18, kemiskinan dipandang ada kaitannya dengan ketidakmampuan bekerja produktif atau karena tidak memiliki tanah. Ilmu ekonomi wilayah dan kota dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang menekankan analisisnya pada pengaruh aspek ruang ke dalam analisis ekonomi, dengan fokus pembahasan pada tingkat wilayah seperti provinsi, kabupaten, dan daerah perkotaan. Ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan. Pengembangan ilmu ekonomi tradisional kepada aspek tertentu, yaitu aspek lokasi dan tata ruang. Ilmu ekonomi wilayah ini merupakan gabungan ilmu ekonomi tradisional dengan teori lokasi dan tata ruang. Adapun tujuan ilmu ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan seseorang akan bertambah dan tidak akan ada habisnya. Hal ini menyebabkan pertumbuhan di sektor produksi yang tentu saja dapat diatasi dengan cara menaikkan produksi yang pada akhirnya berdampak pula terhadap ekonomi. Yang kedua, pemerataan ekonomi. Bagi sebagian negara luar, ada yang menganggap bahwa Indonesia telah maju dalam sektor ekonomi, tapi ada pula yang sebaliknya. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, yang mana bila salah satunya naik, maka dampaknya akan mempengaruhi seluruh sektor. Prinsip ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, prinsip produksi. Perekonomian berperan dalam proses penghasilan suatu produk baik berupa barang maupun jasa. Proses ini membutuhkan biaya baik dari segi moral dan juga material. Yang kedua, prinsip distribusi. Aspek distribusi yang meliputi aktivitas penyaluran suatu produk kepada konsumen. Aktivitas ini dilakukan dengan perhitungan waktu yang baik sehingga barang sampai di tempat penjualan dengan tepat waktu. Yang ketiga, prinsip konsumsi.
Prinsip konsumsi merupakan aktivitas pemakaian atau penggunaan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan. Ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta menentukan harga pasar dan kuantitas barang dan jasa. Ekonomi mikro mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Pengertian ekonomi mikro berdasarkan buku Principles of Microeconomics tahun 2008 karya N. Gregory Mankiw. Ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta berinteraksi dalam pasar tertentu. Ekonomi mikro menurut para ahli. Ya, yang pertama menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, subjek ekonomi itu bersifat rasional sehingga dalam mempertimbangkan ekonomi, pelaku bersifat rasional dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menurut David Ricardo, menurutnya ini sebagai pelaku ekonomi seharusnya mengetahui informasi di mana seluk-beluk sebuah pasar itu. Yang terakhir, menurut Marshall dan Pico, menurutnya ini teori ekonomi bersifat mobilitas tinggi. Maksudnya dalam melakukan ekonomi, pelaku ekonomi mengetahui adaptasi terhadap pasar. Tujuan ekonomi mikro diantaranya yang pertama mampu mengefisiensi harga yang terdapat di pasar. Yang kedua, mampu menganalisis kegagalan pasar yang terjadi pada ekonomi. Yang terakhir, dapat menjelaskan suatu teoritis keadaan pasar dalam menjalankan persaingan sempurna. Pertama, ruang lingkupnya adalah interaksi di pasar barang sebagai pertemuan atau hubungan antar permintaan dan penawaran. Pasar juga tempat antara penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, perilaku penjual dan pembeli, baik penjual maupun pembeli memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan adanya keuntungan yang maksimal, sedangkan pembeli menginginkan kepuasan yang maksimal. Yang ketiga, interaksi di pasar. Faktor produksi dari sisi pembeli memiliki faktor produksi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan penjual memiliki barang kebutuhan dan membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Dari hubungan tersebut dapat diketahui bahwa antara konsumen dan produsen memiliki hubungan timbal balik dan saling membutuhkan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa teori dari ekonomi mikro. Dalam ruang lingkupnya, ekonomi mikro itu memang kecil, namun dia tidak selalu berkaitan dengan finansial atau keuangan sebuah perusahaan atau rumah tangga. Selain itu, ekonomi mikro juga mengajarkan tentang permintaan dan penawaran barang dan jasa seperti teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Yang pertama itu teori harga. Teori harga itu menjadi dasar untuk menganalisis interaksi antara penawaran dan permintaan barang atau jasa di pasar. Yang kedua, teori produksi. Teori produksi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan tingkat produksi. Yang ketiga, teori distribusi. Tujuannya untuk melakukan analisis ekonomi mikro terkait dengan upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan keuntungan yang didapat oleh produsen. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kata-kata yang salah harap dimaklumi. Dan terima kasih sudah menonton video kami. Guess I'm just a playdate to you.